Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini di tanggal 11 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026 Masehi. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Ini insyaallah pertemuan kita yang 15. Alhamdulillah, kita telah memasuki bab yang kelima, sebab-sebab hati menjadi sakit. Dan di pekan yang lalu, alhamdulillah kita telah mempelajari poin yang kedua di antara yang merusak hati di pekan yang lalu, yaitu bid'ah. Bagi yang ada yang membawa buku itu di halaman 107. Insyaallah kita yang di antara sebab-sebab hati menjadi sakit, yang ketiga yaitu dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini diantara yang pertama waktu yang kita bahas, yang telah kita pelajari, yaitu syirik dan nifak. Yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa dan maksiat. InsyaAllah ini kita mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik agar menjauhi hal-hal yang menyebabkan hati menjadi rusak. Jadi kita harus mengetahui apa-apa saja yang bisa merusak hati kita dan itu dijauhi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi hal-hal yang bisa merusak hati kita. Muallif rahimahullah taala menyebutkan di sini setiap dosa dan maksiat akan merusak hati. Jadi dosa dan maksiat itu akan merusak hati. Nah, jadi disebutkan di sini seperti durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahim, minum khamar, candu narkoba, muamalah riba, berzina, berjudi, mengambil hak orang lain, mencuri, mendengarkan musik, dan lain-lain sebagainya. Ini diantaranya ya. Agar lebih pahamnya kita tentang apa yang dituliskan oleh muallif rahimahullah taala, kita akan mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang dosa, maksiat. Jadi di dalam Al-Qur'an istilahnya ismun, atau dalam hadis ada dosa itu zunub, ada kalau maksiat ya jelas ya ma'asiyah. Nah, itu sama, yaitu semua hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah, aturan Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Perhatikan, nanti bisa dilihat dalam surah Al-An'am, ini kita tambahkan pembahasannya supaya lebih paham. Di dalam surah Al-An'am ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa zaru zahiral itsmi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang tampak
wa batinah, dan yang tidak tampak, yang tersembunyi. Innal ladzina yaqsibunal itsma sayajzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa diancam di sini oleh Allah dalam ayatnya ini, kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Tentang hal segala sesuatu, baik itu kebaikan dan keburukan, itu akan mendapatkan balasan, ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun hanya sebiji sawi, seberat debu-debu, atau bahasa orang kimia partikel terkecil, atom, itu ditampakkan di hari kiamat semuanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang zahir dan batin, itu akan diperlihatkan. Apa itu itsm? Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ini hadisnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil itsm. Kata An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Anil ism, anil ismi, tentang apa itu dosa. Faqal, lalu Rasulullah SAW menjawab, al ismu, kata Nabi SAW, al ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyutali'an nasu alaih. Jadi dosa itu, kata Nabi SAW, sesuatu yang terdetik dalam hati sedangkan kamu tidak suka orang lain melihatnya. Itu yang dosa. Malu kita dilihat oleh orang, apa yang kita lakukan terbetik, nampak nama orang itu. Itu dosa itu. Ini yang khawatir, sudah tidak malu lagi dengan dosa. Ini yang parah ini. Sudah biasa saja seperti di negara-negara bebas ya. Itu minum khamar biasa, buka aurat biasa, yang berbuat berciuman di publik biasa. Itu tuh kecuali. Tapi dari segi sini yang disebutkan oleh Nabi menurut batas-batasnya, sesuatu yang apabila terdetik dalam hati dilihat oleh orang, malu kita, itulah yang dosa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini kenapa disebutkan di sini? Karena kebanyakan orang melanggar dosa sama orang takut, tetapi sama Allah tidak takut. Di dalam kesendirian lupa dengan Allah. Padahal dengan manusia dilihat sama manusia malu dia. Tapi dengan orang, dengan Rabb, dengan Allah Azza wa Jal, tidak malu di kesendirian. Waliyahzubillah, menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah An-Nisa ini mengenai dosa besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya nukaffir ankum sayyi'atikum, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi sayyi itu berbuat buruk, sama dengan, jadi banyak istilahnya, ismu, zunub, apalagi ismu, di sini sayyi'un, apalagi ma'asyatun. Itu semua dosa maksiat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan dalam hadis. Itu sama, itu melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ini orang yang menjauhi dosa-dosa besar, itu akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Ditinggalkannya dosa-dosa besar, maka akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Dan kita mengetahui seperti keutamaan puasa Asyura, puasa sebelumnya Arafah, itu menghapuskan dosa-dosa setahun, atau yang Arafah setahun yang lalu dan setahun kemudian. Dijelaskan oleh ulama seperti Imam An-Nawawi dalam syarah Minhaj Syarah Sahih Muslim, itu dosa-dosa kecil apabila sudah bisa menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kategori dosa besar itu yang
bisa dilihat ancamannya keras, diancam dengan neraka atau dilaknat, dijauhi dari rahmat Allah, itu dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil itu tidak terlalu kuat ancamannya. Itu diantara mengetahuinya. Jadi ada dosa, kalau kita perhatikan di dalam agama kita ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ada dosa itu yang besar, ada dosa itu yang kecil. Seperti itulah. Dari firman Allah, innallaha la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dijelaskan oleh Imam Qurtubi bahwasanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dia membawanya sampai dia meninggal tidak bertobat, itu adalah dosa syirik. Dan mengampuni dosa selain syirik, hatta dosa besar, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berbuat dosa besar, minum khamar, berzina, mencuri, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia mau bertaubat atau ada keimanan di dalam hatinya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya Jahanamiyun. Jahanamiyun itu orang-orang bekas diazab di Jahannam. Apabila seseorang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka misalnya dengan musibah di dunia, karena musibah kita mengetahui itu akan menghapus dosa dan menambahkan pahala, mengangkat derajatnya. Atau di alam kubur juga tidak disiksa, ya akhirnya Allah mengampuni dengan apa? Misalnya doa-doanya, misalnya dia ada istighfar tetapi karena dosanya lebih besar, diampuni dengan diazab. Ini bagi orang yang beriman. Setelah diazab, hapus dosa-dosanya, baru setelah itu dibangkitkan namanya Jahanamiyun, orang yang pernah diazab dengan di dalam Jahanam, yang dimasukkan ke dalam sungai Hayya, sungai kehidupan, yang hitam legam, itu dicelupkan di sungai kehidupan, maka seperti semula, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan sampai ini kita berkeyakinan nanti jadi murjiah jadinya. Dia antara murjiah dan khawarij. Kalau murjiah itu menyepelekan, nanti Allah begini mengampuni. Kalau khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam neraka. Itu pemikiran khawarij. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, selain dosa syirik, meskipun dosa besar itu Allah ampuni. Allah ampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu fi rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, maka la taqnatu fi rahmatillah, maka jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha la yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Hatta syirik, jika dia bertobat maka diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni yang membawa dosa syirik ketika meninggal, itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun tentang zina, jangankan untuk berzina, di sini tidak disebutkan karena zina adalah fahisyah, itu perbuatan keji ya. Jangankan untuk berzina, mendekatinya saja dilarang. Hal-hal yang seperti pacaran atau berkhalwat, apalagi berkhalwat ini berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, ya apa yang dilakukan oleh orang, karena yang ketiganya syaitan. Atau sekarang zaman media sosial DM, apa yang japri itu DM apa namanya, yang langsung antara laki-laki dan perempuan. Dan betapa banyak sampai orang yang sudah mengaji itu diuji dengan ini. Dengan apa? Dengan ini di kajian Ustadz Firanda ya, ngeri kita. Beliau itu belajar di Saudi, strata 2, strata 3, istrinya ditinggal di tanah air, enggak di bawah. Lalu istrinya bermedia sosial. Ini cerita beliau, karena dosa itu tidak mengenal maupun ini semuanya. Kalau tidak kuat dengan maksiat, maka akan ditipu daya oleh syaitan. Akhirnya sang istri dengan ada media sosial, karena mungkin tidak diawas oleh suami jauh, padahal tujuannya mulia belajar agama Allah. Akhirnya dengan
media berjumpa lagi dengan teman lama. Nah, terjalin hubungan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini bahaya. Meskipun istri ustadz ini semuanya dibuat indah oleh setan. Namanya dibuat maksiat itu dibuat yang disukai. Kan kita mengetahui bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh yang disukai oleh nafsu syahwat. Adapun surga dikelilingi dari sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu syahwat. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan engkau mendekati zina. Jangankan untuk berzina, mendekatinya saja itu sudah dilarang. Ini menutup pintu ke arah situ. Makanya agama kita melarang berkhalwat ini dan seterusnya. Innahu kana fahisyah. Kata Allah, karena zina itu perbuatan yang keji. Yakni yang keji, dosa besar. Wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Al-Hafiz Ibnu Katsir tadi pas dilihat itu membawakan tentang seorang pemuda. Perhatian Nabi SAW terhadap pemuda yang mana dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semuanya mudah untuk ditinggalkan kecuali satu. Kecuali satu. Apa yang satu itu yang beliau sebutkan? Bahwasanya, ya Rasulullah, idzanni bizina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina. Faqbalal qaumu alaihi fazal juruhu faqalu mah. Faqal udu. Fadanamu qariban faqala ijlis. Jadi Nabi SAW mengajaknya, Nabi SAW. Padahal orang-orang mendengarnya heran, kaget-kaget, orang meminta diizinkan agar diberikan izin oleh Nabi untuk berzina. Lalu Nabi persilahkan dia duduk. Lalu Nabi mengatakan, ini kita singkat saja ya. Apakah engkau mencintai ibumu? Kemudian disebutkan tentang yang perempuan-perempuan, wanita-wanita di sekitarnya. Apakah engkau suka atau mencintai atau redho engkau ibumu melakukan hal demikian, atau saudari perempuanmu, atau anak perempuanmu, dan seterusnya. Lalu pemuda ini menjawab, tidak ya Rasulullah. Begitu juga sebenarnya yang dizina itu tidak menyukai hal demikian. Jadi disebutkan oleh Nabi demikian. Engkau tidak menyukai ibumu, misalnya ini dicontohkan oleh Nabi SAW, bibimu, anak perempuanmu, saudari perempuanmu melakukan hal demikian juga orang lain. Lalu Nabi SAW, lihatlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma fir zanbahu wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sucikanlah hatinya. Jadi wa tahhir qalbah wa hasin farjah, dan jagalah kemaluannya. Qal falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Jadi setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang tersebut tidak langsung seketika tidak ada di pikirannya itu untuk berzina lagi. Lihatlah doa Nabi SAW terhadap pemuda tersebut. Dan betapa mirisnya kita dengan zaman sekarang yang pemuda-pemuda yang itu jauh dari rumah-rumah Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah generasi muda hanya sedikit, atau boleh dikatakan tidak ada. Ini sepertinya sudah nikah semua ya. Yang maksud pemuda, memang batas pemuda itu sampai umur 40 tahun. Tetapi yang pemuda maksudnya yang remaja, yang mahasiswa, yang pelajar, itu jarang kita jumpai di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nobar itu ramai itu. Penuh kafe-kafe kan, atau tempat-tempat. Pintu masjid salat berjamaah sangat langka. Jadi perhatian bagaimana Nabi SAW perhatian terhadap pemuda.
Dan bagaimana Nabi SAW melihat kalau seorang pemuda remaja yang taat itu, Nabi SAW bergembira melihat demikian. Kita perhatikan di mana-mana ada kajian itu jarang dijumpai pemudanya, yang maksudnya yang remaja, mahasiswa, yang pelajar itu jarang dijumpai. Allah musta'an, hanya kepada Allah kita kadukan hal yang demikian. Taib. Ini penjelasan ya. Kemudian di sini mu'alif rahimahullah taala menyebutkan di antara yang merusak hati yaitu durhaka terhadap orang tua. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Isra ayat 23, imma labighanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff, jangan sesekali katakan uff, cis. Bahasa kitanya kan berdecak saja enggak boleh. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah kamu membentak mereka. Jangankan untuk membentak ya, membentak sudah jelas. Wala tanharhuma, saja enggak boleh. Cis saja enggak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lihatlah agama kita yang mulia ini di usia lanjut, usia yang seburuk-buruk umur. Yang kembali keadaan manusia itu ke kanak-kanak, pikun, didik, itu bertanya mau berapa kali. Kadang sudah makan katanya belum juga. Seperti anak kecil, ingin ketawa, ingin bermain. Terkadang waliyazubillah diuji dengan yang kotorannya di mana-mana. Ini. Tetapi kalau bersabar dengan ini tidak tanggung-tanggung balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di usia beginilah yang perlu dirawat oleh anak-anaknya. Ini benar juga kata orang ya, kalau satu orang ibu itu bisa menjaga 10 anaknya. Kadang anaknya sudah dewasa, sudah mandiri semuanya, 10 anak akhirnya oper-operan. Tempat saya kan sudah 3 hari, ya tempat kakak lagi, tempat abang lagi ini. Tapi alhamdulillah di Islam diperhatikan. Kalau di negara-negara lain itu sudah di panti jompo saja. Merana orang tua dititipkan di panti jompo. Ini bagaimana Islam tentang birrul walidain. Ini diancam lagi. Hadis dari Bukhari dari hadis Abi Bakrah bukan Abu Bakar ya, tapi Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ala unabbikum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar, induknya dosa salasan. Nabi menyebutkan 3 kali, ala unabbikum bi akbaril kabair, ala unabbikum bil akbaril kabair. 3 kali Nabi sebutkan. Qalu, lalu para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qal, apa kata Nabi? Yang dosa yang sangat induknya dosa, yang pertama al isyraku billah. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, itu durhaka terhadap kedua orang tua. Disandingkan antara berbuat baik, antara taat kepada Allah dengan berbuat baik kepada mentauhidkan Allah, dengan begitu juga dengan dosa syirik disandingkan dengan uququl walidain, itu berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Di hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, kullu dzambin yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghiya wa uquqal walidain. Kata Nabi SAW, setiap dosa Allah akan menunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya sampai pada hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, apalagi qati'atur rahim, atau memutus hubungan silaturahmi. Yu'ajjal li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Maka nanti balasannya itu didapat sebelum ia meninggal. Contoh,
orang yang durhaka terhadap orang tuanya, lalu nanti sebelum dia meninggal anaknya akan durhaka terhadapnya. Ini banyak kisah-kisah yang terdapat. Bahkan ulama itu mengumpulkan kisah-kisah anak yang durhaka, apa yang diperbuatnya terhadap orang tuanya, begitu pula anaknya memperbuat kepadanya. Dia pernah membawa orang tuanya ke suatu tempat, lalu diambilnya batu, dilemparkan batu itu ke kepala ayahnya. Meninggal ayahnya di tempat itu. Dan akhirnya anaknya yang berbuat demikian. Sebelum dilempar kepalanya dengan batu oleh anaknya, teringat dia. Inilah yang saya lakukan kepada ayah saya dulu. Langsung dibalas sebelum di hari kiamat. Nah, selain dosa memutus silaturahmi dan apalagi satu lagi yang kita bahas, durhaka terhadap orang tua, itu di dunia mendapatkan balasannya langsung disegerakan. Tapi kita tidak pakai bahasa orang agama lain ya, karma, hukum karma, tidak. Tetapi itu balasannya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang durhaka terhadap kedua orang tua. Ibnu Umar itu mengatakan janganlah sampai mengoyak hati orang tua sehingga membuatnya menangis. Kata Ibnu Umar, bukaul walidain minal uququl kabair. Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ini bagi kita yang pernah membuat orang tua kita menangis ya, maka itu adalah dosa besar. Dosa besar mungkin dahulu ya pernah ya namanya anak ya, anak yang kadang-kadang disuruh kebaikan lalu melawan ini dan seterusnya. Jadi tidak boleh. Bahkan ada yang ikut jihad. Kata Nabi, bagaimana engkau tinggalkan orang tuamu dalam keadaan menangis ya Rasulullah. Nabi tidak izinkan. Jihadmu dengan orang tuamu, Nabi suruh kembali, buatlah dia tersenyum, tertawa sebagaimana engkau tadi melepasnya dia menangis. Nah, melebihi jihad fisabilillah. Buat ibu orang tua tadi yang menangis supaya dia tertawa kembali, tersenyum kembali. Nabi tidak izinkan jihad bersamanya. Ini saking mulianya seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian memutuskan hubungan silaturahim. Hadis dari Jubair bin Mut'im, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga qati', maksudnya orang yang memutuskan tali silaturahim. Yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahmi, hubungan darah, itu tidak akan masuk surga. Yang hubungan darah maksudnya ada nasabnya bersambung, bukan pertemanan ya. Ukhuwah itu berbeda. Sesama muslim namanya ukhuwah, hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Tapi silaturahim yang ada nasabnya di situ, yang ada hubungan rahim di situ, ini tidak boleh diputuskan. Sementara dengan orang lain sesama muslim saja berapa hari? Tidak boleh tegur sapa, maksimal 3 hari. Ini orang beradik kakak gara-gara harta warisan, tidak tegur sapa. Ada walimahan ya, pesta anaknya, diundangnya adiknya misalnya yang ribut masalah harta warisan. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh. Diancam la yadkhulunal jannata al-qati'. Diancam oleh Nabi sebagaimana sabda Nabi SAW. Kemudian disebutkan di selanjutnya yaitu minum khamar, candu narkoba. Ini khamar, narkoba itu sama ya namanya, karena definisi dari khamar disebutkan oleh Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah hukumnya haram. Jadi khamar itu bukan minuman saja, bukan tua saja, bukan ini saja, tetapi setiap kullu muskirin khamar, setiap yang memabukkan, apapun namanya, narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang itu termasuk khamar semuanya. Lalu bagaimana orang yang minum khamar atau narkoba, candu narkoba? Ancamannya ini jelas ya, ini perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun
min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, rijsun, itu adalah perbuatan buruk kata Allah dalam firman-Nya, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Ini ayat yang terakhir, yang ketiga tentang pengharaman khamar. Itu bagaimana Umar agar jelas pengharaman khamar. Nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, itu ada 3 kali. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya manfaatnya itu lebih sedikit daripada mudaratnya. Kemudian dalam surah apa lagi tuh? Al-Maidah atau surah apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau salat, mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, jadi ketika ayat yang kedua ini turun, dahulu sahabat itu setelah Isya habis Isya baru minum khamar. Umar tidak tenang juga, baru yang terakhir turun ayat ini. Fajtanibu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Baru setelah itu tidak ada lagi minum khamar lagi. Jadi 3 kali ya ayat turun tentang pengharaman khamar. Dan ketika khamar itu turun yang ketiga ini luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana pelajaran yang diambil dari mereka yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Mereka biasa kendi atau apa bahasa kita ya, teko, ceret, itu di rumah-rumah mereka itu seperti minum teh biasa, khamar dituangkan sambil, kalau kita ngopi-ngopi mereka minum khamar, kluk. Itu biasa. Nah, ketika ayat yang ketiga ini turun, ada yang menuangkan, lalu datang orang mengabarkan telah turun ayat tentang pengharaman yang jelas, yang dalam surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Maka dibacakan ayat itu, apakah mereka ngeles? Enggak. Maksudnya kalau kita kan akan baru turun sedikit lagi, tapi mereka enggak. Mereka buang semuanya. Bahkan stok-stok di rumah mereka buang lewat jendela dan pintu-pintu rumah mereka, sehingga jalan itu banjir dengan khamar. Nah, inilah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika ada pengharaman mereka meninggalkannya. Meninggalkan total, tidak mau mereka mengkonsumsinya. Sudah azan. Sudah. Kita dengarkan kumandang azan, insyaallah setelah itu kita lanjutkan pembahasannya. Fadl. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, masih dalam hal khamar. Jadi khamar itu 10 hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi zatnya yang pertama, yang kedua yang memerasnya, yang ketiga orang yang memeraskan diminum sendiri, kemudian yang keempat penjualnya, yang kelima pembelinya, yang keenam pembawanya, yang ketujuh orang yang meminta orang lain untuk membawanya, yang kedelapan orang yang memakan hasil penjualannya, yang kesembilan peminumnya, dan yang kesepuluh orang yang menuangkannya. Ini semuanya dilaknat berkenan dengan hal khamar. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah indukna dosa. Al-khamru ummul fawahish. Khamar adalah induk dari kekejian dan dosa, wa akbarul kabair. Dan dosa yang paling besar bagi orang minum khamar, man syariba wa qa'ala ummi. Barang siapa minumnya ia sudah bisa setelah itu berzina wa khalitahi wa amati. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sampai orang yang minum khamar itu dia bisa berzina dengan ibunya, dengan saudari ibunya, maksudnya bibinya atau saudari ayahnya. Orang yang minum khamar, karena akalnya itu sudah tidak waras lagi. Nah, jadi ada ketika seseorang dia tidak mau berzina dengan wanita, tetapi dia meminum khamar. Setelah minum khamar, akhirnya wanita tadi digaulinya, karena sudah tidak berfungsi lagi akal pikirannya. Nah, ini kenapa
ini penekanannya jelas, keras, karena akan merusak akal pikiran. Yang mana akal pikiran itu yang akan membedakan yang hak dengan yang batil. Allah anugerahkan yang membedakan manusia dengan hewan akalnya, lalu itu pula yang dirusak. Itu makanya pengharamannya disebutkan umul fawahish, induknya dosa. Dan pencandunya itu tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, hadis dari Abu Darda, la yadkhul jannata mudminul khamar, tidak akan masuk surga pecandu khamar. Maksudnya pecandu khamar, pecandu narkoba, apapun namanya, sabu-sabu, putau, ekstasi, apa namanya, itu tidak akan masuk surga bagi pecandunya. Taib. Kemudian setelah itu disebutkan oleh penulis muamalah riba. Riba kita mengetahui dalilnya ya, dalam surah Al-Baqarah, wa halalul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba ini termasuk dari hal-hal yang dijauhi. Bayangkan riba itu ada beberapa pintu, ada ingat ya? Dan salah satu 36 pintu atau 30 pintu dosanya. Itu salah satu dari pintu-pintu tersebut yaitu berzina dengan ibu kandung sendiri. Walyazubillah. Ini banyak ya apanya. Dan pelaku riba itu nanti akan berenang-renang di sungai darah di hari kiamat, sebagaimana Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj itu dinampakkan. Jadi tentang riba termasuk 7 dosa yang membinasakan. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, mana yang 7 tersebut? Qal asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihr, sihir, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, allati harama Allah illa bil haq, kecuali yang yang sesuai dengan haknya, seperti qisas atau rajam, itu ada haknya yang ditegakkan hukuman had. Wa qulu riba, ini masuk dia riba. Kemudian wa kumamalal yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumal zufli wa qazafil muhsanatil mu'minatil ghafilat. Setelah itu berpaling dari perang, lari dari medan perang yang sedang berkecamuk, kemudian menuduh wanita baik-baik berzina, yang mereka menjaga kehormatan tetapi dituduh berzina oleh orang. Itu tidak boleh menuduh wanita baik-baik berzina. Kemudian mengambil hak orang lain atau mencuri, ya. Ini kita gabung saja, mengambil hak orang lain, mencuri, sebagaimana di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, potonglah tangan mereka keduanya, pembalasan bagi orang yang terhambat yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di hadis yang lain, ala innamal hunna arba', ingatlah bahwa larang itu ada 4. Alla tusyriku billahi syai'a, yang pertama janganlah berbuat syirik kepada Allah, wala taqtulun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, wala taznu, jangan berzina, wala tasyriku, dan janganlah mencuri. Kalau korupsi bagaimana? Itu sama, mengambil hak orang lain, bukan orang lain, hak rakyat yang diambil. 200 berapa sekarang itu? 270 juta lebih kurang nanti akan meminta pertanggungjawabannya terhadap orang yang korupsi itu. Jadi ini tentang hukuman had, ya. Bahkan Nabi SAW ingin menegakkan, ada orang yang dari wanita terhormat mencuri, lalu di lobi Nabi, istilahnya didatangi Nabi agar tidak dijatuhi hukuman tangan. Kata Nabi,
Ketika itu untuk menegakkan hukuman ini agar seadil-adilnya, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah anak perempuannya Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Begitu Nabi SAW menegakkan hukum. Dan tadi kita sebutkan di antara ciri dosa besar ada ancaman neraka, laknat juga. Ini orang yang mencuri itu dilaknat. Dari Abu Hurairah, la'anallahu sariqa yasriku baydata wa quta'u yadahu wa sirkul habla wa quta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong. Begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong. Kemudian kata mualif di sini, berzina, berjudi tadi sudah kita bahas ya, berzina sudah, berjudi. Lalu dengan mendengarkan musik yang sekarang untuk di Indonesia yang susah itu apa? Yang pertama rokok di Indonesia ya, itu susah. Bahkan jamaah haji dan umroh bawa rokok. Kemudian ini salah satunya musik. Kalau kita kemana saja, ke mall, ke ini musik, olahraga pakai musik, ini semua HP musik semuanya. Ini yang susah ya diantaranya. Tentang pengharamannya dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi mashtari lahwal hadits liyudil an sabilillah bighairi ilm, ila akhiril ayah. Dalam surah Luqman ayat 6 ayat 7 nanti bisa dilihat. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadits, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ditafsirkan tentang lahwal hadis, kata Ibnu Jarir At-Tabari dan ulama-ulama tafsir lainnya, lahwal hadis dalam ayat tersebut adalah yaitu nyanyian dan mendengarkannya. Nyanyian. Kemudian al-ghina wallazi la ilaha illahu yuridduha thalatha marrat. Yang dimaksud adalah nyanyian. Itu Abdullah bin Mas'ud menyumpah lahwal hadis itu, bersumpah 3 kali, kata beliau, demi Allah itu adalah nyanyian, itu adalah nyanyian, itu adalah nyanyian. Nah, jadi itu lahwal hadis yang di dalam ayat disebutkan. Lalu bagaimana ada sekarang mengatakan ada musik yang dibolehkan ini. Nah, sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya nanti umatnya itu akan menghalalkan. Yang berarti uhilla ala umati, berarti dihalalkan oleh umat Nabi, berarti haram. Seperti apa? Yang tadi berzina, kemudian apa lagi, sutra, kemudian ma'azif. Ma'azif itu adalah alat-alat musik. Ini kita sebutkan, terkadang orang memakai pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dalam kitabnya Muhalla itu menyebutkan bolehnya musik katanya. Bayangkan 4 imam mazhab itu tidak membolehkan. Imam Abu Hanifah, ayat sudah jelas, hadis sudah jelas. Kemudian 4 imam mazhab. Lalu ada yang satu yang mengatakan itu boleh, Ibnu Hazm. Mana yang kita pilih? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini termasuk sesuatu yang susah dihindari di zaman sekarang ya. Rokok, tadi apa lagi? Musik, pesta pun, nikah kan, kalau enggak pakai organ tunggal enggak seru gitu ya. Allah musta'an. Baik. Jadi masih banyak lagi ya tentang sesuatu yang di dosa dan maksiat. Kita lanjutkan, kita selesaikan apa yang dikatakan oleh mualif rahimahullah taala. Setan akan terus-menerus menggoda manusia agar manusia terperosok dalam kesyirikan. Itu senantiasa. Jadi setan itu dan bala tentaranya, iblis bala tentaranya itu tidak pernah bosan. Bahkan yang menyesatkan Nabi Adam sampai sekarang itu masih ada. Kemudian terjatuh dalam bid'ah dan tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan ketika iblis itu dilaknat, dikeluarkan dari sorga, bersumpah dengan keagungan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi keagungan Engkau wahai Allah, wahai Rabb. Jadi demi kemuliaanmu wahai Rabb, la ughwiyannahum ajmain. Akan aku sesatkan mereka semuanya. Jadi sudah ditabuh genderang perang oleh iblis ketika
dilaknat sampai hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini dalam surah Shad, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Itu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis, tidak bisa dirayu oleh iblis. Nah, selain orang yang tidak ikhlas itu dirayu, akan dibolak-balikkan hatinya. Jadi ada namanya setan kanzab ya, setan kanzab itu khusus menggoda orang ketika sholat. Memang ketika azan dan iqamah setan itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Nanti dia datang lagi. Ketika sudah sholat lalu diingat-ingatkan kita, dihembus-hembusnya kita. Dan ada orang yang tidak bangun di waktu sholat subuh, sudah terlambat, itu telinganya dikencingi oleh setan. Tidak bangun dia subuh atau sholat malam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'ah nuqitat fi qalbihi nuqtah sauda. Ini telah kita pelajari sebelumnya, yang diulang lagi tentang dosa dan maksiat itu ada dampaknya. Bahkan ulama terdahulu mengatakan bukan terhadap diri sendiri saja, terhadap keluarga, terhadap hewan tunggangan mereka, itu akan nampak dosa yang dilakukan. Bukan terhadap dirinya sendiri. Bahkan ulama menyebutkan dampaknya itu bukan sekarang 2 hari lagi, bahkan 40 tahun yang lalu. Ada kisah ya, seorang ulama yang ketika madunya itu masuk tikus, akhirnya dibuang semuanya kan. Kalau kita kan enggak tahu orang beli, buangnya bangkai tikusnya dah buang, kalau enggak dia dibuang semuanya. Kan rugi. Lalu kata beliau, lupa namanya, siapa? Ibnu Sirin. Lalu barakallahu fiik, ada sudah ingat kata Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ini adalah akibat dosaku 40 tahun yang lalu. Bayangkan. Jadi berdampak. Jadi dosa dan maksiat itu berdampak terhadap diri sendiri, terhadap istri dan anak-anak, terhadap hewan tunggangan. Bayangkan dahulu kan hewan tunggangan mereka berulah onta mereka, berulah kuda mereka, ini berkat dosa dan maksiat, karena bukan berkat ya, karena dosa dan maksiat. Anaknya melawan, ini karena dosa maksiat. Jadi akan berdampak. Kita memberikan kepada keluarga kita hal yang haram, akan berdampak. Jadi apabila seorang berbuat kesalahan dosa, maka akan ditulis dalam hatinya, akan ada noda hitam. Faiza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Dan apabila ia bertobat meminta ampun kepada Allah, maka akan bersih hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Dan apabila ia kembali berbuat dosa, maka akan ditambah noktah hitamnya. Mati lampu. Sedikit lagi. Mati lampu atau itu tadi? Alhamdulillah. Jadi kalau dia berdosa lagi akan ditambah noda hitamnya kalau tidak bertobat. Wa huwa ranul ladzi dzakarallah. Dan itulah ran, bintik-bintik noda hitam tadi yang akibat dosa maksiat, itulah ran yang disebutkan oleh dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi sesekali tidak, bahkan apa yang telah ia usahakan itu telah menutupi hati mereka, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi orang yang berbuat dosa akan tertutup hatinya, sebagaimana ada syair ditutup oleh syair Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala di dalam syairnya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha. Dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Wa khairun lin nafsika isyanuha. Dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkannya. Wal afsadid dina illal muluk. Tidak ada yang merusak agama melainkan raja-raja. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan ulama ulama jelek, dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Ini disebutkan
syair dari Abdullah bin Mubarak bahwasanya dosa itu ada dampaknya, yang dosa itu akan mematikan hati. Sebagaimana di bab ini, bab yang kelima, di antara sebab-sebab hati itu menjadi sakit bahkan mati, itu dosa dan maksiat. Maka jauhilah dosa dan maksiat. Jangan diremehkan dosa yang kecil. Ada kan dosa kecil yang diremehkan. Bukan terhadap dosa yang kita lakukan. Perhatikan kepada siapa kita bermaksiat. Kepada Allah. Maka kita harus takut terhadap hal demikian agar kita bisa menjauhinya. Tentunya setiap Bani Adam itu bersalah ya, sebagaimana kita ketahui hadisnya, kullu bani Adam khata'. Setiap Bani Adam itu bersalah. Setiap kita berdosa, ada terus dosa kita. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat kepada Allah. Setiap kita terperosok atau terpeleset dalam dosa dan maksiat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Walaupun kita bermaksiat 1000 kali, 1.000.000 kali, tetap minta ampun kepada Allah. Bukan istihza ya, nanti tobat lagi, enggak. Tetapi begitulah Allah, sampai seseorang itu meninggal baru pintu tobat itu tertutup. Sampai nyawa di kerongkongan baru ditutup. Atau sampai matahari terbit dari barat baru ditutup pintu tobat. Tetapi selagi masih ada siang dan malam, itu Allah tetap membentangkan ampunannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Dan Allah itu bagaimana ya, dikatakan dalam tanda kutip ya, sabar. Kenapa sabar? Bahkan Allah dihina, dicaci, Allah sabar. Bukankah ketika seseorang mengatakan Allah itu punya anak, itu menghina Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak balas, tetapi Allah akan balas nanti di akhirat. Bayangkan, mengatakan Allah punya anak, berarti ada yang serupa dengan Allah. Yang langit saja akan pecah mendengar hal itu, tetapi Allah tidak mengazab ketika itu, tetapi Allah akan azab dia di neraka. Itulah Allah Rabbuna Jalla wa Ala, yang mudah-mudahan kita senantiasa membentangkan tangan kita di sepertiga malam terakhir, di doa-doa, di waktu doa mustajab, untuk agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah ketika seorang hamba berdosa. Dan kalau tidak ada juga yang berdosa, Allah akan gantikan dengan hamba yang berdosa, agar ada yang meminta ampun kepada Allah. Dan Allah senang terhadap hambanya yang meminta ampun kepadanya. Bukan senang terhadap maksiat, tetapi hamba ketika bermaksiat, apapun jenisnya, dosa besar kecil, lalu dia kembali kepada, tahu dia tempat kembalinya itu Allah Subhanahu, menyesali semuanya. Ini di Sayyidul Istighfar kan diakui. Abu laka bi ni'matika alaihi wa abu bizambi. Aku mengakui, menyadari ya Allah tentang nikmat-nikmat yang dari Engkau, dan aku mengakui dosa-dosaku. Apa lanjutannya? Faghfirli, maka ampunilah hamba, ampunilah aku. La yaghfiruz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu yang diinginkan oleh Allah, tempat jalan kembali kita ketika kita terpeleset dalam maksiat, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan hal-hal yang menyebabkan hati kita menjadi sakit, menjadi mati, itu bisa kita jauhi. Jadi ada yang satu pembahasan yang tersisa tentang ini ya, cinta dunia, itu juga merusak hati. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oh, masih ada lagi 4 racun hati dan cinta dunia ya. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.